di podcast bersama dengan kami kelompok 5. Pada podcast ini kami akan menjelaskan bagaimana cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kepedulian dengan tema semesta untuk kita. Tema ini seringkali kita dengar di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi mari kita mulai saja podcast kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Apa itu cita-cita? Cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran dan menjadikan seseorang berusaha untuk mewujudkannya. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki keinginan atau kehendak. Setiap orang bebas untuk menentukan keinginan atau kehendak untuk dijadikan sebagai cita-citanya. Misalnya masa depan yang dicita-citakan sejak remaja merupakan suatu masa depan yang masih perlu diusahakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang sejahtera dan bahagia, seperti ingin menjadi orang yang sukses. Sukses itu membutuhkan kerja keras, disiplin, tekad yang kuat, pantang menyerah, dan tidak mudah mengeluh. Diambil dari bacaan 1 Korintus bab 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Agar hidup semakin terarah, setiap orang memiliki cita-cita hidup. Cita-cita itu harus dilandasi dengan minat, sehingga ada daya juang untuk mewujudkan cita-citanya. Kegagalan harus disikapi dengan bijaksana. Demikian pula keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita harus makin membuat kita rendah hati dan senantiasa bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana tanggapan orang mengenai masker bedah? Anggapan orang-orang tentang masker bedah sekali pakai banyak yang salah. Dengan membuang masker bedah yang telah kita pakai setiap hari dapat menimbulkan banyak kerugian bagi kita manusia dan lingkungan sekitar kita. Kerugian bagi manusia adalah masker sekali pakai yang telah digunakan dan kita buang di tempat sampah bisa menjadi media penyebaran penyakit. Sementara bagi lingkungan sekitar, sampah masker sekali pakai dalam beberapa tahun dapat menghasilkan beribu-ribu ton polusi plastik berukuran sangat kecil yang akan mencemari daratan dan lautan. Hal ini juga dapat mencemari dan mengancam keamanan dan kualitas makanan dari laut yang berefek pada kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Dampak buruk yang lain adalah dapat berpengaruh buruk pada ekosistem laut, kualitas pariwisata, dan berkontribusi pada perubahan iklim. Bagaimana cara mengurangi limbah masker? Limbah masker masuk kategori limbah medis sehingga penanganannya juga harus sesuai dengan pengolahan limbah medis. Caranya dengan dikumpulkan di kantong plastik, talinya dipotong untuk mengurangi resiko hewan terjerat. Masker lainnya yang terkontaminasi virus harus diperlakukan sebagai limbah klinis dan disterilkan sebelum dibakar pada suhu tinggi. Penggunaan masker yang bisa dicuci juga bisa terus kita kampanyekan agar dapat mengurangi sampah masker sekali pakai. Contoh masker yang bisa dicuci adalah masker kain yang bisa kita pakai berulang-ulang. Jangan membuang masker di tanah atau di jalan, karena itu juga akan membuat penyebaran virus. Intinya adalah masker bedah kurang efektif dibanding masker kain. Di samping membutuhkan waktu lama untuk mendaur ulang, masker bedah berbahan sangat tipis sehingga kurang cocok untuk dipakai di luar ruangan pada masa pandemi ini. Kita tidak boleh membuang masker bekas sembarangan karena dapat menyebabkan penyebaran virus semakin banyak dan juga dapat mencemari lingkungan sekitar. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan sebuah pengetahuan dasar yang wajib dipelajari sejak dini. Pengetahuan P3K yang harus diketahui sejak dini adalah penanganan luka kecil dan cedera yang mungkin terjadi sehari-hari. Dengan pengetahuan ini, kita akan memiliki bekal untuk menolong diri sendiri maupun orang lain sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Pengetahuan perlu mengetahui jenis dan tanda peringatan bahaya di sekitar kita. Keterampilan dalam menghadapi keadaan yang darurat perlu menentukan langkah-langkah cepat dan tepat. Sikap kita harus cepat menghadapi keadaan darurat seperti cepat tanggap dan kesadaran kepada yang ada di sekitar. Apakah P3K penting? P3K sangat penting dan dibutuhkan dalam penanganan awal pada sebuah kecelakaan sebelum ditangani oleh tim ahli medis. Sehingga dalam dunia pekerjaan, wajib adanya pengetahuan tentang P3K sehingga mampu mengurangi cedera fatal bahkan kematian dini.
Kesimpulan, pengetahuan merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang. Dengan pengetahuan, seseorang mampu menemukan dan menciptakan berbagai macam keperluan yang bermanfaat untuk sehari-hari. Bahkan, pengetahuan yang banyak dapat membantu kita dalam mewujudkan cita-cita. Pengetahuan juga dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan ini diharapkan mampu membuat seseorang lebih mengenal tentang alam, kehidupan sosial, dan juga kemanusiaan.